Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Era Sugiyarso yang diamanai oleh Pak Sukriyanto AR untuk mengawal film-film kemuhammadian ini diputar di beberapa daerah seluruh Indonesia dengan pop-up cinema. Lupa like, subscribe, dan share channel Aisyah ID, channelnya Bunda-Bunda Aisyah di Sidoarjo. Dan ikuti terus banyak hikmah dan ilmu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Zahra Ali bisa kembali menyapa pemirsa Aisyah ID, podcast pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sidoarjo. Kali ini pada bincang santai sore ini kita akan membahas tentang dakwah film yang dilaksanakan oleh Lembaga Seni Budaya dan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sudah hadir di tengah kita tamu istimewa dari tim film LSBO, Mas Era Sugiyarso. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore. Sore Mbak Zara. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, senang banget 5 hari di Sidoarjo. Alhamdulillah. Iya, sekali lagi Mas Era sudah 5 hari menginap di Sidoarjo. Dalam rangka apa Mas Era? Pemutaran film. Iya, alhamdulillah. Mas Era, ini kan Muhammadiyah itu sebagai gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwahnya itu tidak hanya terbatas di pengajian-pengajian gitu ya. Dan dengan adanya lembaga LSBO ini, menurut Mas Era gitu ya, dakwah apa aja yang menjadi garapan tim LSBO? Ya, sebenarnya ada tambah satu lagi kata, Muhammadiyah itu berkemajuan. Ya, sip. Jadi kita dakwahnya harus berkemajuan. maju, enggak lagi kuno ya. Ya, gitu. biar enggak jumut gitu Ya, ya. jumud dan nanti anak-anak kita enggak akan mendekat ke Muhammadiyah. Susah kan membawa anak-anak kita untuk ayo Muhammadiyah gitu. Nah, Pak Sukriyanto AR sebagai Ketua Lembaga Seni Budaya dan Olahraga melihat ini bahwa kita perlu menambah jumlah anggota Muhammadiyah, baik anak-anak kita sendiri pun atau simpatisan gitu. Kuantitatif ya, secara kuantitatif. kuantitatif. Nah, sekarang ini di era sekarang gitu, anak-anak sekarang itu sufi Mbak Zara. Suka film. Betul ya. Kita lihat YouTube kan, wah pemirsanya jutaan miliaran. Anak-anak milenial Iya, sekarang. milenial. Jadi ya kita harus ke sana gitu. Nah, mulai tahun 2017 LSBO punya satu fokus dakwah baru dengan film gitu. Dan memang tidak mudah membuat film, kita tahu bahwa itu kerja besar gitu, tapi tetap harus kita mulai dan kita laksanakan. Dan yang menarik dari Pak Sukriyanto adalah film kita itu dari, oleh, dan untuk. Dari itu artinya apa? Semua yang berperan di dalam film itu ya orang Muhammadiyah. Oleh kita sendiri dan untuk orang kita sendiri. Itu LSBO sekarang. Nah, LSBO ini sejak mulai 2017 ini sudah menelurkan berapa gitu ya, menelurkan karya atau hasil perfilman berapa banyak gitu. Ya, kita alhamdulillah sudah punya 4 film. Yang pertama Meniti 20 Hari, itu latar belakangnya Hizbul Wathon. Jadi orang anak-anak HW kalau itu mesti bangga. Oh keren HW. Sudah difilmkan soalnya. Ya, yang pertama malah gitu. Itu latar belakangnya tahun 1939 ketika Pak Fahrudin Muda dari Ulah Pacek ke Medan naik sepeda untuk menghadiri muktamar tahun itu. Semangatnya ya. 20 hari naik sepeda rasanya kayak apa ya itu. Dan di situ nilai-nilai HW diperlihatkan, suka menolong, kerjasama, penyayang, dan semua tentang nilai-nilai HW di situ gitu. Film yang kedua ini kita persembahkan pada Bunda-Bunda Aisyah dan NA. Judulnya 9 Putri Sejati. Kisah tentang 9 putri yang awal-awal menjadi murid Kiai Dahlan dan akhirnya mendidikan Aisyah dan NA gitu. Ini heroik banget filmnya karena apa? Di zaman itu anak 12 tahun tuh sudah harus nikah. Zaman itu. Jadi kita setelah mencari literasinya, ternyata anak umur 9, 10, 11 itu sudah di apa namanya? Di kalau pingit gitu dipingit benar Mbak Zara, dipingit. Saya malah lupa kata itu pingit itu. Nah, umur 12 13 itu mereka akan dilamar gitu. Nah, Kiai Dahlan menerobos itu semua. Mendobrak anak-anak 12 13 tahun dicari, ini anak pintar, sekolah kan sekolah umum. Sekolah Belanda yang berhadapan di situ dengan para anak-anak bangsawan gitu. Nah, Kiai Dahlan di situ memakai namanya iki anak-anakku gitu diterima. Bapak emansipasi ya berarti ya. Luar biasa sekali film itu, dan biasanya kalau Bunda-Bunda Aisyah dan kawan-kawan yang lain itu mereka ngerasa
ternyata dari pokoknya itu masalahnya kayak gitu sampai sekarang juga sama tantangannya ternyata. Jadi belum nonton bisa nonton lagi aja kita. Iya. Yang ketiga filmnya sudah mulai melebar. Alhamdulillah kita mendapat kepercayaan membuat film kolosal bisa dibilang gitu. Kerjasama dengan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Jadi ini Muhammadiyah dan Nadliyin bekerja sama memfilmkan 2 sosok guru mereka, Kiai Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari. Ternyata setelah dirunut dari beberapa literasi, mereka berdua itu gurunya samanya banyak banget. Bahkan mereka sempat bertemu setahun di Soleh Darat di Semarang. Nah, kita filmkan perjalanan mereka sejak dari Soleh Darat, mereka pisah dengan tantangan dakwah masing-masing. Di Jogja Kiai Dahlan dengan pendidikan dan rumah sakit, Kiai Hasyim Asy'ari di Jombang melawan Molimo dengan judul Jejak Langkah Dua Ulama. Nah, ini film yang menarik karena kita melibatkan 800 figuran. Okay. Biayanya banyak juga gitu. Ya, alhamdulillah sih. Biaya bukan fokus kita ya. Fokus kita adalah membuat film dan berhasil. Alhamdulillah banyak sekali pertolongan di sana sini. Dan kita percaya bahwa dengan pemutaran film dari daerah-daerah ini insya Allah itu akan kembali gitu. Okay. Dan yang terakhir yang sekarang ini kita di Sidoarjo 5 hari adalah kita ke anak-anak segmen anak-anak. Ya, filmnya judulnya Cita-Citaku Setinggi Balon. Film tentang kita meng-capture saat pandemi, di mana anak-anak sekolah daring dengan kesusahannya dan sebagainya. Di mana dengan tekanan itu mereka masih bisa bermimpi, bisa masih berdoa khusnudon pada Allah gitu. Dan itu jadi dokumentasi kita bahwa kita pernah merasakan pandemi. Suatu saat film itu 100 tahun lagi akan ditonton orang, biar itu pernah ada pandemi. Mereka ngeliat film itu. Gitu Mas Zahra, ini film keempat. Nah, ini kan LSBO ini keliling ya istilahnya, itu keliling dari daerah satu ke daerah yang lain untuk bukan hanya promosi ya untuk pemutaran juga untuk membangkitkan juga semangat berdakwah melalui audiovisual ini. Pengalaman Mas Era sendiri sebagai tim film dari LSBO IPP gimana, suka dukanya gitu ya, suka dukanya. Seru banget Mas. Berkeliling se-Indonesia ya. Salah satu yang saya suka adalah kami tim film itu menjadi penyaksi secara real bahwa Muhammadiyah itu besar sekali. Kita selama ini bilang Muhammadiyah itu besar, tapi setelah di film kita jualan kemana-mana besar sekali gitu. Kita pernah mengunjungi 120 PDM. Wow. Jadi sampai ke Mamuju, ke Kaltara, Nunukan, Tarakan. Papua sudah pernah? Papua yang belum itu ya. Papua yang belum. Dari 300 sekian kita baru 120, jadi baru sepertiga yang kita datangi gitu ya. Tapi insya Allah film ini kayak resonansi bergelombang, nanti orang-orang akan dengar dan akan melihat film kita. Film kita ini kita putar dengan cara yang unik. Jadi Pak Sukri melihat bahwa film itu hiburan mewah hanya dinikmati oleh orang-orang di kota besar. Padahal anggota Muhammadiyah kan sampai di pelosok-pelosok gitu kan. Maka dibuatlah sistem namanya pop-up cinema. Pop-up tuh kalau popcorn pluk-pluk gitu kan. Nah, kita bikin sinema pluk-pluk di mana-mana gitu. Kita bawa alatnya dari Jogja. Semua speaker, viewernya, alat pemutarnya, layarnya gitu. Teman-teman tinggal membentuk panitia, kemudian mendistribusikan tiket-tiketnya seperti itu. Dan akhirnya ya alhamdulillah kita bisa sampai kemana-mana. Dan film ini jadi miliknya semua orang jadinya gitu. Kota besar juga oke, dan di kota besar kita juga bisa di bioskop, di jaringan CGV. Jadi kalau memang mau di CGV ya ayo, tapi kalau mau pop-up juga boleh gitu. Yang paling seru itu banyak banget ceritanya Mas Zahra. Cuma ada beberapa daerah yang membuat kami berkesan adalah kita jadi melihat beberapa daerah itu kompak dari film ini. Ketika mereka mengolah rapat dan akhirnya film ini terjadi, beberapa daerah yang kami catat itu luar biasa. Itu di Sidoarjo ini luar biasa. Nanti saya mau cerita banyak tentang Sidoarjo ini. Bengkulu, Banjarmasin itu bagus banget, Kebumen, Kendal, dan beberapa daerah lainnya itu sudah tertata. Beberapa di antaranya sporadis, jadi satu SMK sendiri dengan ribuan siswa minta muter sendiri ya kita datang juga gitu. Tapi yang dikelola oleh satu lingkungan daerah gitu, yaitu beberapa yang kita sebutkan itu. Okay. Pernah film apa dulu, Sang Pencerah kalau nggak salah ya, itu kan diputar di bioskop juga gitu. Itu LSBO juga? Bukan Mas Zahra. Jadi Sang Pencerah dan Nyai Walidah itu PH di Jakarta yang meminta izin untuk menggunakan sejarah Muhammadiyah seperti itu. Tapi kalau film yang 4 tadi benar-benar produksi LSBO PP Muhammadiyah. Untuk sementara ini memang seperti itu ya prosedur pemutarannya pop-up itu tadi. Pop-up cinema ya.
tadi kan sudah keliling di berbagai daerah gitu ya. Ya. Kesan tersendiri Mas Era selama 5 hari di sini atau ya sudah 4 kali pemutaran film ya di Sidoarjo gitu. Yang pertama Sidoarjo ini bisa dijadikan percontohan ya. Saya nggak tahu kapan-kapan harus ditanyain panitianya gimana kok bisa rapi gitu ya. Jadi kita punya aturan main, misalnya ada infak tiket sekian, nanti ada pembagiannya, itu sudah ada semuanya secara nasional sama gitu ya. Dari teman-teman Sidoarjo itu begitu tiket kita kirim langsung terdistribusi dengan poster-posternya gitu. Dan kemudian jadwal roadshow-nya itu rapi. Hari pertama di sini, pindah hari kedua di sini itu sudah rapi semua sampai hari kelima selesai. Rapi. Kemudian laporannya rapi sekali. Di situ kan tiket itu ada 3 bagian ya, paling luar untuk penonton, bagian tengah untuk panitia, yang paling ujung kontrol untuk kembali ke PP. Kemudian nah itu tuh sampai per lembarnya itu tuh ada. Luar biasa itu. Dan ini menunjukkan bahwa di Sidoarjo beberapa kali panitianya kan dari teman-teman benda-benda dari PD Aisyah ya, itu rapi sekali. Diheran kalau Aisyah Sidoarjo maju ya dalam pengelolaan koperasinya dan sebagainya gitu. Kami lihat amin. Jadi kami lihat ya wajar kalau punya aset segini besar gitu, karena mengurus yang film ini sedemikian rapi. Bahkan kami mendapatkan hal baru, sistem baru kita tambahkan itu gara-gara di Sidoarjo. Oh, kayaknya tambahkan ini deh. Ini kayaknya akan bisa membantu kami di masa depan. Seperti itu Mbak Zara. Dan kalau boleh tepuk tangan di rumah, tepuk tangan. Sidoarjo keren banget. Terima kasih. Ya semoga kedepannya lebih baik lagi. Ini karena ya kita juga melibatkan banyak teman-teman, tidak hanya dari Bunda Aisyah jelasnya gitu. Gimana ceritanya? Saya ganti nyanyi deh. ganti diwawancarai. Saya jadi pengen tahu supaya kami belajar ya. Siapa aja yang dilibatkan ketika pemutaran ini Mas Zara? Yang jelas memang ide dari Bunda-Bunda Aisyah, kemudian kita untuk bapak-bapak Muhammadiyah itu kan yang punya wewenang, misalnya seperti tempat Umsida gitu ya. Umsida itu yang sebenarnya sewa gitu jadi bisa gratis. Itu lobbynya bapak-bapak Muhammadiyah dan bunda-bunda Aisyah juga gitu, nanti untuk keamanan gitu teman-teman dari Kokam. Keren banget loh jaganya anak-anak TK itu di Arafah gitu. Kan kalau untuk menghadirkan anak-anak di amal usaha pendidikan pastinya kan dari Dikdasmen pimpinan daerah Muhammadiyah. Kita lobby ke Dikdasmen juga untuk menginstruksikan ke kepala sekolahnya supaya menghadirkan. Prosesnya gimana? Apakah hanya rapat sekali 2 kali atau gimana? Awalnya kok bisa serapi? Iya, rapat berkali-kali dengan Bapak PDM, kemudian lobby-lobby dilakukan by phone. Oh, keren banget. Jadi tidak hanya satu panitia ya, semua AUM, orto, majelis lembaga bekerja sama nggih, kerjasama itu yang keren banget itu. Hasilnya luar biasa di sini, banyak banget penontonnya. Semoga nanti teman-teman editor menampilkan foto-fotonya itu yang ramai sekali. Iya, nggih, matur nuwun. Berikutnya kembali ke posisi mawon. Saya tidak menjawab, takut salah kata nanti ya. Ini untuk istilahnya apa ya? Trouble atau masalah atau kesulitan, tantangan yang dialami oleh LSBO dalam membuat perfilman untuk mendakwahkan syiar Muhammadiyah ini. Sebenarnya sih kesulitannya sama dengan hanya membuat film biasa ya. Kita malah diuntungkan Mbak Zara. Kita punya banyak materi. Kita mendapat tugas untuk membuat film pemuda-pemuda Al-Qaeda Dahlan gitu. Ki Bagus, Kiai Fahrudin, Kiai Hisam, Kiai Insinyur Juanda, punya pokoknya yang bisa kita ini kan. Dan penonton sudah ada, tinggal kita dengan sabar terus melakukan ini sehingga nanti library kita penuh. Anak-anak kalau mau nyandi Kiai Fahrudin gimana? Oh ada filmnya. Oh gimana si Aisyah dulu? Oh ini ada filmnya. Impian kita seperti itu. Mungkin malah kekurangan orang produksi. Jadi, gitu. Jejaring di SMK Muhammadiyah gitu mulai. maksudnya. Ya, kita baru mulai ini. Beberapa SMK sudah kita ampu untuk sisa-sisanya mulai kita libatkan jadi kru. Jadi banyak nggak sebenarnya SMK kayak jurusan perfilman gitu yang bisa membantu? Banyak sekali di SMK Muhammadiyah. Audiovisual biasanya jurusannya. Sekarang langsung jurusan film. Oh, jurusan film. Seperti yang film Jalan Sing Balon itu kan dengan SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen nih. Sebentar lagi kita akan dengan SMK Muhammadiyah Lumajang membuat film Jawa Timur juga Jawa Timur juga, kebetulan ikut Jawa Timur. Bangga Ini juga keren, ini perjuangannya luar biasa nanti. Terus kemudian dari SMK Muhammadiyah Tegal itu animasi Jawa Tengah, SMK Muhammadiyah
Sleman gitu, dari Jogja juga ada, dan banyak sekali. Kita mau mengadakan, kemarin sudah sekali mengadakan training atau workshop film gitu kepada SMK. Itu harapannya tugas dari LSBO itu bisa kita songgo bersama, kita bagi bersama. Betul. Karena banyak sekali materinya yang harus kita filmkan, Mas Zahra. Itu kesulitannya. Iya. Enaknya ya itu tadi membuat pelatihan-pelatihan di mana anak-anak muda dari SMK itu kemudian bisa membuat menjadi film, tim, ya. Bahkan guru-gurunya juga kita. Malah pertama awalnya yang kita workshopin gurunya. Nanti gurunya ke anak-anaknya, kemudian anak-anaknya bisa masuk jadi kru kayak gitu. Kedepannya gitu ya. Kedepannya itu ada nggak misalnya ini mau kayak buat drakor gitu ya yang ada di mana itu ada, kalau drakor kan di telegram gitu sudah banyak yang bisa diakses oleh semua orang itu, masyarakat umum. Oh ini loh filmnya Muhammadiyah gitu. Jadi ada banyak film yang mau kita buat gitu. Endingnya adalah kita pengen membuat aplikasi sendiri untuk streaming film. Kayak Netflix gitu ya. Iya, kita namakan Muhammadiyah Box Office tuh. Muhammadiyah Box Office. Ya, jadi kepanjangan nih, disingkat apa ya? Mibo. Iya. biar enak nyebutnya gitu. Iya. Cuma kan kita sekarang baru punya 4 film nih. Harapan kita nanti ada puluhan dan ratusan film gitu. Nanti mereka bisa mendaftar dan bisa langganan di situ. Harapannya juga nanti teman-teman ketika dari pelajaran Muhammadiyah mereka tinggal lihat filmnya aja gitu, kalau aja seperti itu. Kemudian apalagi tadi pertanyaan saya memang lupa. Itu mau bikin Wibo itu ya. Oke. Iya. Kalau untuk box office tadi kan itu masih jangka panjang gitu. Kalau konten-konten yang biasa diproduksi LSBO sendiri ada nggak ya kayak istilahnya itu channel LSBO PP gitu. Iya ada LSBO Indonesia. LSBO Indonesia aktif juga. Aktif kontennya. Tiap minggu atau tiap hari atau? Biasanya per minggu ya. Kemarin sudah ditandakan per minggu LSBO Indonesia membuat konten-konten gitu. Podcast juga. Sama di luaran gitu yang. Podcast biasanya. Podcast juga. Paling banyak podcast. Itu untuk yang paling dekat filmnya yang diamanahkan kita itu adalah Juanda dan Pak AR. Berat juga ya. Juanda beratnya tahun 50-an ya. Kalau Pak AR itu nama besar beliau nih. Kalau bau-bau politis gitu kan juga sensitif juga ya untuk diangkat dalam perfilman. Kalau kita yang excited itu 2 film ini karena kita menyorot hal yang luar biasa. Pertama tentang Juanda. Juanda itu orang tahunya lapangan terbang di Sidoarjo, jalan-jalan protokol di kota-kota besar. Iya betul. Tapi siapa tuh Juanda? Apakah dia orang Muhammadiyah? Karena nggak tahu kan ternyata. Atau orang nasionalis? Iya. Ternyata dia orang Muhammadiyah Deles. Kenapa dia pernah jadi kepala sekolah di SMA Muhammadiyah? Kemudian dia kepercayaan Pak Karno dan dia sebenarnya merancang Indonesia waktu itu gitu. Dan kalau kita bisa katakan Indonesia itu melewati tiga pilar proklamasi, 3 step proklamasi. Pertama adalah Sumpah Pemuda Bersatu. Kedua 17 Agustus, ini apa merdeka. Yang ketiga adalah Deklarasi Juanda, membuat Indonesia jadi seperti ini gitu. Nah kok bisa kayak gitu? Bisa karena zaman dulu itu batas laut cuma 2,5 mil. Sehingga kapal Belanda itu antara Kalimantan, Sulawesi itu bisa jalan, nyerang Indonesia, nyerang Jawa lagi. Banyak kelas Belanda zaman itu kan dengan sekutu segala macam gitu. Tapi Juanda dengan jelas bilang, kami adalah negara kepulauan, jadi ini semua milik kami. Dan itu butuh perjuangan lama di PBB. Selain jadi akhirnya kita jadi merdeka NKRI ini, di kemudian hari kita tahu bahwa di bawah laut itu upaya luar biasa. Jadi menambah 60% luas Indonesia gara-gara deklarasi Juanda. Nah, orang kan nggak tahu tuh, dan dia orang Muhammadiyah loh. Iya betul, saya sendiri juga. Iya. Orang hebat, benar-benar hebat. Iya. Salah satu yang kita temukan lagi adalah di zaman Pak Karno ada 11 kali pergantian kabinet, Pak Juanda selalu ada. Jadi Perdana Menteri Maraton namanya gitu, karena benar-benar kepercayaan Pak Karno. Yang kemudian yang kedua yang membuat kita excited adalah filmnya Pak AR.
ini ditanyakan di mana-mana. Jadi ketika kita ngobrol ya, ikonik soalnya. Ikonik banget. Secara personal ya Iya, orangnya. 22 tahun di Muhammadiyah, kita tambah besar gitu ya. Ketika kita lagi pemutaran ngobrol sama penonton. Tampilannya juga kan fotonya itu ya semua. kalau Muhammadiyah kan biasanya itu nggak pakai apa ini udeng-udeng apa ya. istilahnya, sorban gitu ya. Dia pakai. Iya, dia pakai. Selalu ditanyakan kalau di daerah-daerah gitu, Pak Bu gimana film kita? Mereka oh bagus gini. Ya, terus kita tanya film berikutnya apa yang pengen dilihat gitu. Banyak usulan gitu, ada ya tadi Juanda, Nasir gitu. Tapi yang selalu keluar adalah Pak AR. Bikin film Pak AR Mas, bikin film Pak AR ya udah wes. Nah hal-hal seperti itu masukan-masukan di setiap daerah gitu ya kan pasti kadang-kadang ketika kita diajak nonton film gitu ya, ayo semuanya nonton film yang anak-anak sekolah SD, SMP, SMA, ibu-ibu BCA ranting ayo ikut nonton. Apik nggak sih filmnya kan gitu. Nah biasanya kita selaku pimpinan itu ya selalu bilangnya itu ya ini film kita sendiri, kalau tidak kita sendiri yang mendukung siapa lagi. Nah itu respon LSPOPP dari masukan dan kritikan dari akar rumput gitu. Jadi gini, dulu awalnya ketika kita mau mencoba ayo dakwah di film gitu, kita ragu juga, iso nggak film gitu, tahu lah biaya mahal gitu. Tapi kemudian Mas Andika Prabangkara yang memimpin proyek ini, beliau masih cicit kiai dalam juga, nggak bisa sekuat iki kok jadi ada kritikan naik lagi seperti itu. Dan kita mulai saja dengan film pertama di Februari. Kalau kita lihat film itu lagi kita malu, aduh film kita nih kayak gitu. Tapi alhamdulillah kita sekarang editing baru lagi, udah bagus besok kan kita masukkan bioskop bisa dilihat lagi ya. Ya, dan akan masuk bioskop lagi yang lain-lainnya. Itu yang apa akhirnya kita bikin lagi lebih bagus lagi. Sebenarnya semangat kita adalah sama dengan semangat Dikdas kok. Muhammadiyah itu selalu membuat sekolah dan kemudian mengupgrade kualitas sekolah itu. Ya wes orang akan kedepannya akan masuk ke sekolah itu sama kita membuat film terus upgrade terus sehingga kedok tular itu api gitu berkelanjutan terus, ya. Dakwah kita memang nggak boleh berhenti. Itulah mengapa kok di pop-up ini ada infak tiket. Infak tiket itu fungsinya untuk dikumpulkan bikin film lagi seperti itu Mbak Zara. Biar nggak berhenti. Ini dari segi film aja sebenarnya saya juga tertariknya dari olahraga, cuman kebetulan yang hadir di sini pas film gitu. Dan ke depan ini LSBO kan kita berharap gitu ya, harapan kita sendiri itu makin banyak film-film yang berkualitas dari LSBO yang ditelurkan, atau mungkin kalau selain tokoh-tokoh gitu ya bisa mengangkat perjuangan masing-masing anggota daerah gitu ya, itu kan juga seru untuk kita daerah-daerah itu kita baru dengar cerita ya, di daerah ini ada tokoh ini luar biasa, dilempari lah apalah di daerah sini tokoh-tokoh lokal gitu ya, dari tahun berapa 39 udah mulai dakwah, ada yang dari tahun 60 dan heroik semuanya. Itu kalau difilmkan nggak bisa habis. Sebenarnya 9 Putri itu 99 difilmkan itu juga nggak bisa habis bazar. Kita tuh kaya banget dalam hal nilai, dalam hal tokoh di Muhammadiyah alhamdulillah ya. Dan itu memang benar itu tadi. Kita salah satu PR kita ini untuk mengcapture mereka itu. Sebagai kata atau pepatah terakhir, kata-kata mutiara atau harapan ungkapan terakhir dari Mas Era di akhir podcast ini. Pertama kami selaku tim film LSBO itu mengucapkan terima kasih sekali untuk pimpinan daerah Muhammadiyah Sidoarjo, kemudian terutama untuk bunda-bunda di pimpinan daerah Aisyah karena kerja keras beliau ini acaranya meriah sekali gitu. Kita melihat mata anak-anak bahagia, tepuk tangan di beberapa adegan film, keluar ada yang nangis. Iya, yang paling berkesan yang jejak langkah dua ulama itu menguras air mata iya. Dan semoga film ini bisa mengembalikan atau menguatkan akar-akar kita. Kita tahu anak-anak kita nggak tahu sejarah dulu seperti apa berdirinya Aisyah, siapa Juanda, siapa Pak AR. Harapan kami dengan menancapkan akar itu ke anak-anak, Muhammadiyah makin kuat. Itu Mbak Zara harapannya. Gitu, dan alhamdulillah oleh BPD disambutnya anak-anak sedikit tanda kutip, ayo nonton gitu. Insya Allah semoga itu bisa masuk dan mereka lebih mencintai Muhammadiyah, dan banyak simpatisan yang dulu hanya pengen masuk sekolah Muhammadiyah jadi tak bermuhammadiyah aja, ternyata seru juga di Muhammadiyah, kita bisa nonton film kayak gitu harapannya gitu Mbak Zara.
Ya sekali lagi harapan kami ya sebagai anggota persyarikatan gitu, semoga tim LSBO terutama sekali diberi kesehatan semuanya untuk bisa terus berkarya gitu ya, dan selalu bersemangat setiap terjun ke daerah-daerah, menularkan semangat dakwahnya itu kepada seluruh segmen persyarikatan, baik ayah, bunda, pemuda, ya anak-anak sampai anak dan masyarakat umum. Nah ini ya karena rahmatan lil alaminnya itu nggih, untuk semoga nanti bisa dinikmati juga oleh masyarakat umum, tidak hanya dari, oleh dan untuk saja, tapi juga untuk rahmatan lil alamin, untuk Indonesia. Ruhnya Muhammadiyah berkemajuan tadi ya, tidak hanya untuk warganya sendiri, untuk umat Indonesia, untuk bangsa Indonesia, sekaligus untuk juga dunia. Untuk dunia kan sudah berkemajuan ya. Istilahnya apa itu kalau sudah global itu ya. Iya. Demikian tadi bincang-bincang santai kita dengan Mas Era Sugiarso dari tim film LSBO PP Muhammadiyah. Sampai bertemu lagi di bincang-bincang santai berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.